Saya dikritik seseorang, apa kata dia? Tidak boleh cerita mimpi Nabi di depan orang. Saya tanya balik, mana dalil yang melarang mimpi diceritakan kepada orang? Justru hadis Imam Bukhari, mimpi diceritakan kepada orang, tapi orang yang ahli. Bagi ahlullah dari kalangan sufi, wali-wali Allah, jika ada seorang kekasihnya bertemu ruhaniyah Rasulullah, karena dalam hadis Nabi riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, man ra'ani fil manam faqad ra'al haqq, yang bertemu aku dalam tidurnya dia benar-benar bertemu akan aku. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqza, orang yang bertemu aku dia akan bertemu denganku, yang bertemu aku dalam mimpi akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Berdasarkan hadis ini, ahli hadis tugasnya hanya sampai mengatakan hadis ini sahih, selesai. Ahli hadis ilmunya jika tidak didengar oleh telinga maka tidak disebut hadis. Apalagi sosoknya secara fisik sudah wafat, jika ada kalam darinya itu bukanlah hadis. Tapi makna hadis ini yang meneruskan adalah ahli-ahli tasawuf, guru-guru kita, masyayikh kita. Apa kata mereka? Kalau kita mimpi bertemu Rasulullah secara rohani ataupun secara jaga, bagi mereka itu disebut juga hadis. Hadis ma'rifat didapat oleh wali-wali Allah ketika rohani mereka liqa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang nggak ketemu. Makanya sampai sekarang ahli hadis yang umum mengatakan di kitab tasawuf banyak hadis palsu. Karena ahli tasawuf kalau bertemu rohani Rasulullah itu tetap disebut hadis, karena Nabi dianggap tidak pernah mati secara rohani, hanya berpisah ruh dengan badannya. Jadi wajar guru-guru ini dianggap nanti sebagai penyebar hadis palsu. Bukan, kita nggak pernah mau memalsukan hadis Nabi. Berani menolak mimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, berani. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sepertinya yang mengikuti tradisi yang ini, bahwa jika ahli rohani bertemu dengan rohaniyah Rasulullah, kalam-kalam Nabi tetap disebut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat kenapa ahli hadis, ahli tasawuf dulu seling bertengkar sampai sekarang. Untungnya guru-guru kita juga ahli hadis, juga ahli tasawuf. Itu untungnya. Ya, beberapa sanad Sahih Bukhari kita lewat jalur Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.